Halo semuanya, selamat bertemu kembali pada pertemuan yang kedua di bab 10. Masih mengenai tentang atom dan radioaktivitas. Yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai radioaktivitas, di mana peristiwa pemancaran partikel-partikel radioaktif secara spontan itu disebut radioaktivitas. Dari gambar ini dapat terlihat radioaktivitas itu terjadi ketika ada partikel alfa atau beta atau gamma yang terpancar dari suatu peristiwa radioaktivitas. Terlihat pada tabel, daya ionisasi paling kuat adalah partikel alfa dan paling lemah adalah gamma. Untuk daya tembus, partikel alfa yang paling lemah dan yang paling kuat adalah partikel gamma. Bahan yang dapat ditembus oleh partikel alfa adalah selembar kertas. Untuk partikel beta adalah kayu dan aluminium. Untuk sinar gamma atau partikel gamma itu bahan yang ditembus adalah timbal. Keadaan dalam medan magnet dan medan listrik untuk partikel alfa akan dibelokkan. Partikel beta juga dibelokkan dengan kuat. Sementara partikel gamma itu tidak dibelokkan. Itulah perbedaan dari ketiga partikel yang terpancar secara spontan tersebut saat terjadi peristiwa radioaktivitas. Peluruhan adalah pecahnya inti radioaktif secara spontan yang memancarkan sinar radioaktif. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih menekankan membahas mengenai waktu paro. Waktu paro adalah waktu yang diperlukan oleh zat radioaktif untuk berkurang menjadi setengah dari jumlah semula, di mana persamaannya adalah N sama dengan buka kurung setengah tutup kurung pangkat T per T setengah dikali N0. Di mana N adalah jumlah zat yang tersisa, N0 adalah jumlah zat mula-mula, T adalah waktu peluruhan, T setengah adalah waktu paro. Dan ada satu rumus lagi, yaitu T paro atau T setengah sama dengan 0,693 dibagi lambda. Di mana lambda merupakan konstanta peluruhan. Contoh soal. Suatu unsur radioaktif mempunyai massa 10 gram dan waktu paro sebesar 30 menit. Banyaknya zat radioaktif yang meluru sesudah 2 jam adalah. Diketahui pada soal ini, lamanya peluruhan selama 2 jam atau sebesar 120 menit. Waktu paronya sebesar 30 menit. Jumlah partikel semula atau N0 sebesar 10 gram. Nah, yang ditanya adalah banyaknya zat radioaktif yang meluruh. Untuk menjawab soal ini, kita cari dulu besarnya N sisa dengan menggunakan persamaan N sama dengan N0 dikali buka kurung setengah tutup kurung pangkat T per T paro. Kita akan dapatkan nilai partikel yang sisa sebesar 5 per 8 gram. Lalu, untuk mencari banyaknya zat radioaktif yang meluruh, kita kurangi saja jumlah partikel semula dikurangi dengan jumlah partikel yang tersisa. Maka kita akan dapatkan jumlah partikel yang meluruh sebesar 9,375 gram. Jadi pada soal ini jawabannya adalah yang E. Contoh soal. Perhatikan grafik peluruhan unsur radioaktif di atas. Maka jumlah partikel yang belum meluruh setelah 12 jam adalah. Diketahui dari grafik tersebut, waktu paronya sebesar 4 jam. Kemudian banyaknya partikel semula N0 sebesar 800. Lalu, lamanya peluruhan yang diminta sebesar 12 jam. Maka, dari sini kita bisa cari yang ditanyakan yaitu jumlah partikel yang belum meluruh atau N. Kita gunakan saja persamaan waktu paro yaitu N sama dengan N0 dikali buka kurung setengah tutup kurung pangkat T per T. Kita lakukan perhitungan, maka nantinya kita akan dapatkan nilai N sebesar 100 partikel. Jadi soal ini jawabannya adalah yang B. Contoh soal. Grafik di samping merupakan grafik peluruhan sampel radioaktif. Jika N sebesar setengah N0 sebesar 10 pangkat 20 inti, tentukan waktu paro unsur radioaktif tersebut dan hitung besarnya konstanta peluruhan. Diketahui pada soal ini, N sebesar seperempat N0 untuk T sama dengan 6 skon. Kita gunakan rumus waktu paro, lalu kita masukkan data ke rumus waktu paro tersebut, maka kita dapatkan nilai waktu paronya sebesar 3 skon. Lalu untuk mencari konstanta peluruhannya, kita gunakan persamaan lambda sama dengan 0,693 per T.
Maka kita akan dapatkan nilai dari konstanta peluruhan sebesar 0,231 peluruhan per sekon. Energi dan reaksi inti. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menghitung besarnya energi yang terjadi saat terjadinya reaksi inti. Nah, pada persamaan reaksi inti, itu bisa dituliskan secara matematis. Unsur A ditambah unsur X, itu akan menghasilkan unsur Y ditambah unsur B, ditambah dengan Q, di mana A tambah X itu disebut sebagai reaktan, Y tambah B disebut produk atau hasil reaksi, dan Q disebut energi reaksi. Pada persamaan reaksi inti ini berlaku hukum kekekalan energi, yang menyatakan bahwa energi sebelum reaksi harus sama dengan energi sesudah reaksi. Energi sebelum reaksi harus sama dengan energi sesudah reaksi. Itu bisa kita lihat bentuknya menjadi seperti ini. Ini adalah bentuk rumus lain ketika diketahui pada suatu reaksi reaktan dan juga massa dari produk. Kita gunakan saja persamaan yang seperti terlihat pada slide ini. Ingat saja nantinya, jika Q lebih besar dari 0, terdapat energi yang dibebaskan. Itu disebut reaksinya eksotermik. Sementara jika Q lebih kecil dari 0, terdapat energi yang diserap, reaksi tersebut disebut endotermik. Berbagai jenis partikel yang menyertai peluruhan bisa kita lihat pada tabel ini. Nah, biasanya nanti dalam pengerjaan soal-soal, kita perlu mengingat beberapa partikel ini, karena partikel ini sering dipakai dalam pengerjaan soal-soal. Contoh soal. Hitunglah energi dalam satuan mega elektron volt yang dibebaskan oleh penggabungan 2 proton dan 2 neutron untuk membentuk sebuah inti helium. Pada soal itu, persamaan reaksi penggabungan intinya adalah seperti terlihat pada slide. Energi sebelum reaksi itu bisa kita hitung. Kita akan dapatkan nilainya sebesar 3754,704 mega elektron volt. Lalu energi setelah reaksi kita dapatkan sebesar 3725,862 mega elektron volt. Lalu energi reaksinya adalah selisihnya, yaitu energi sebelum reaksi kurangi energi sesudah reaksi. Kita akan dapatkan nilainya sebesar 28,842 mega elektron volt. Maka besarnya energi yang dibebaskan sebesar 28,842 mega elektron volt. Contoh soal. Pada soal pilihan ganda ini terlihat data deuteron sebesar 2,009 SMA, triton sebesar 3,016 SMA, lalu helium sebesar 4,003 SMA. Neutron sebesar 1,009 SMA dan 1 SMA sebesar 931 MeV. Terdapat reaksi seperti terlihat pada slide. Yang ditanya pada soal ini adalah besarnya energi yang dihasilkan. Nah, pada soal ini kita bisa langsung saja menghitung besarnya energi yang dibebaskan. Kita jawab saja, kita gunakan data yang diketahui untuk menghitung besarnya energi yang dibebaskan. Nah, terlihat di situ dari hasil perhitungan diperoleh energi yang dibebaskan sebesar 12,103 mega elektron volt. Soal ini kita kerjakan dengan menggunakan persamaan yang tadi sudah kita bahas di awal. Contoh soal yang lain itu bisa kamu lihat di buku paket kita. Silakan dipelajari. Contoh soal 10.2 halaman 204, lalu contoh 10.3 halaman 212. Begitu juga solusi fisika halaman 214. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih.